survei ini pakai instrumen ini untuk mengukur kondisi laut secara akurat. Nah, kemudian empat instrumen survei sudah survei hidrografi itu apa? Survei hidrografi itu merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan karakteristik perairan seperti kedalaman laut, pasang surut, serta parameter kualitas air. Data dari survei ini itu sangat penting untuk berbagai keperluan, mulai dari navigasi, ada pembangunan pelabuhan, penelitian oceanografi, lalu ada pemetaan dasar laut. Dan untuk memperoleh data yang akurat, para peneliti itu menggunakan instrumen pengukuran yang khusus. Salah contohnya tadi ada tadi. Oke, kita masuk ke instrumen yang pertama. Oke, instrumen yang pertama tuh ada hubologer. Nah, gambarnya ini di sini. Nah, itu alat itu tuh mana? Ya, alat ini tuh digunain buat mengukur perubahan tinggi muka air secara kontinu dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, hubologer ini bekerja menggunakan sensor tekanan yang merekam perubahan tekanan air, kemudian dikonversi menjadi data ketinggian muka air laut atau water level. Nah, buat hubologer ini beberapa data bisa diambil selain elevasi muka air laut ya, pasut itu, selain data pasut itu ada data gelombang juga bisa diambil. Itu tergantung kita setting si hubologer ini. Nah, alat ini biasanya dipasang di perairan dangkal, itu ada di dermaga atau di tiang atau di tiang biasanya. Nah, terus si data yang dihasilkan itu biasanya dipakai untuk koreksi kedalaman survei, batimetri, serta studi dinamika pesisir. Nah, di sini gambarnya ada ini. Nah, ada bagian-bagian dari si hubologer sendiri. Yang pertama tuh ada tuh yang mana atas ini. Nah, atas ini. Nah, ini tuh ada mounting hole yang pertama. Lalu bawahnya tuh ini itu ada removal and cap covering. Lalu di sini ada ini mana tuh ini. Nah, ini tuh atasnya. Nah, itu ada bump of alignment with coupler. Lalu ada di bagian bawahku ini. Nah, itu ada sensor. Dua tuh sensor, lalu ya udah itu doang sih sebenarnya intinya. Nah, buat pemasangannya itu pastiin si hubologer ini itu tuh terikat di tiang ataupun dermaga dengan kencang karena harganya lumayan, sekitar 20-30 juta ya ini ya untuk satu paketnya. Dan untuk pemasangannya itu sebenarnya mounting hole itu ada di atas, pasti selalu di atas. Dan untuk sensor itu di bawah. Dan ini untuk pemasangannya juga harus di bawah surut rendah supaya si hubologer ini tetap terendam air. Kalau udah nggak terendam air itu nanti datanya malah jadi nggak beraturan lah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke instrumen kedua. Oh ya, aku lupa ya teman-teman ya sebelum masuk yang kedua ya. Nah, ini tuh namanya shuttle. Nah, yang di bagian kiri ini ada couplernya. Nah, ini sebenarnya simple, alat ini tuh seperti penghubung dari contoh nih kita mau setting dulu si hubologernya, itu tuh mau kita ambil buat data elevasi muka air laut atau data gelombang. Nah, itu bisa disetting dari laptop. Itu tuh pakai Hubware aplikasinya. Nah, untuk settingnya itu si alat hubologer tadi itu tuh dimasukkan ke shuttle ini lewat si coupler. Mana tuh coupler tuh yang ini yang kiri ini hitam. Nah shuttle tuh keseluruhannya. Nah, itu lewat situ nanti dimasukin baterai dulu, di tengah ini ada baterai, nanti ada slot baterai dimasukin, lalu nanti
tandanya nanti ada seperti lampu hidup gitu. Nah, itu nanti tandanya si hubunnya itu udah connect. Nah, di sini di sini yang putih itu tuh tutup untuk colokan. Colokan dari si shuttle ini ke laptop. Nah, nanti colokannya lupa aku colokan tipe apa. Nah, itu masukin ke laptop itu USB. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nanti dari situ kita setting dulu. Belum kalau udah kita setting, nanti hubunnya kita ikat, nanti dicopot, terus hubunnya nanti kita ikatkan ke dermaga ataupun ke tiang. Terus kita tunggu dalam waktu yang udah ditentuin, lalu kalau udah selesai dicopot dari dermaga atau tiang, lalu datanya disimpannya lewat shuttle ini, nanti hubunnya dimasukin ke shuttle lagi, terus datanya diambil lewat laptop. Seperti itu, teman-teman. Oke, instrumen yang kedua itu selanjutnya ada Hobo Conductivity Logger. Nah, gambarnya seperti itu. Mungkin harganya juga 11-12 ya, mirip ya. Nah, instrumen ini itu digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik air yang berkaitan langsung dengan salinitas atau kadar garam dalam air laut. Nah, konduktivitas ini meningkat ketika kandungan garam dari air itu semakin tinggi. Dengan merekam data conductivity secara berkala, peneliti itu dapat mempelajari perubahan salinitas, perubahan massa air, hingga intrusi air laut di wilayah pesisir. Nah, dari salinitas itu kita dapat densitas juga. Nah, data salinitas dan densitas itu tuh penting, berguna untuk penelitian oceanografi fisika dan lingkungan laut. Gitu ya. Sebenarnya buat cara pemasangannya sama dan untuk part-partnya juga sama gitu. Yang penting kita masangnya jangan kebalik, sensor tetap di bawah, mounting hole di atas. Oke, kita lanjut ke instrumen yang ketiga. Oke, selanjutnya ini ada multi-beam echo sounder. Salah satu produknya ini RTA kayaknya ya. Ya, nah di multi-beam echo sounder ini mungkin aku jelasin secara umum dulu multi-beam echo sounder itu apa. Jadi untuk mengetahui kedalaman laut, survei hidrografi itu menggunakan alat yang disebut echo sounder. Nah, salah satu jenisnya ialah multi-beam echo sounder. Nah, si multi-beam echo sounder ini mampu memancarkan puluhan hingga ratusan gelombang suara sekaligus dalam bentuk kipas. Jadi nanti untuk eye atau matanya itu untuk transdusernya itu menyebar, teman-teman. Oke, lalu teknologi ini memungkinkan alat untuk memetakan area dasar laut yang lebih luas dalam satu lintasan kapal. Nah, biasanya tampilan yang hasil yang ditampilkan itu berupa 2 dimensi. Itu biasanya peta batimetri dengan resolusi tinggi yang mampu menunjukkan detail morfologi dasar laut seperti lereng, lembah, hingga struktur geologi bawah laut. Nah, multi-beam banyak digunakan untuk pemetaan dasar laut modern, eksplorasi sumber daya laut, dan survei pelayaran. Nah, aku jelasin dulu untuk alatnya. Nah, di atasku ini tuh ada monitor buat mengetahui si apa sih yang kita rekam. Lalu yang ini atasku, yang ini, nah itu tuh buat sensornya sepertinya, transducernya biasanya, itu tuh transducernya teman-teman. Oke, ya paling itu sih buat multi-beam echo sounder, dan karena di departemen kita nggak punya alatnya, mungkin karena ya adalah suatu hal gitu, nggak bisa membeli gitu, jadi ya kita cuma bisa mengandai-andai aja. Oke. Oh ya, sama sebentar. Nah, ini tuh tampilan gimana kalau kapal itu dipasangi multi-beam echo sounder. Jadi si transducernya ini tuh dia memancarin banyak gelombang suara, dan ini nanti hasil dari hasil dari si multi-beam ini nanti bentuknya tuh 2 dimensi gitu. Kurang lebih untuk ilustrasinya tuh seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke instrumen terakhir.
Nah, yang terakhir itu alhamdulillah nih di departemen UC itu ada namanya single beam echo sounder. Tapi ini sebenarnya fish finder teman-teman. Tapi buat transducernya itu sama, kurang lebih sama ya. Ini mereknya Garmin. Jadi nah ini aku jelasin dikit ya terkait single beam echo sounder. Itu tuh alat ini itu bekerja memancarkan gelombang suara sama, konsepnya sama seperti multibeam, tapi memang untuk gelombang suara yang dipancarin itu cuma satu, cuma kayak ya satu. Nah itu single beam hanya dapat mengukur satu titik kedalaman, tepat di bawah kapal atau tepat di bawah transdusernya, sehingga biasanya digunakan untuk survei sederhana atau pemetaan dengan resolusi yang rendah. Dan hasilnya nanti seperti hanya satu dimensi, hanya seperti grafik lah, naik turun gitu. Jadi sebenarnya buat single beam ini memang cukup tradisional, bukan tradisional, cukup ketinggalan zaman lah buat survei hidrografi yang memang proper gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian-bagiannya. Oke, nah di sini ada salah satu kelengkapan si Garmin tadi. Nah, ini tuh ada GPS teman-teman. Nah, GPS ini tuh biar kita bisa memantau si pemeruman kita itu tuh sejalan dengan jalur perom yang udah kita setting sebenarnya. Nah, itu biasanya ditampilin di layarnya yang awal tadi yang aku jelasin tadi. Nah, ini itu tuh ada colokan mana ya? Nggak kelihatan ya colokannya. Nah, ada colokan nanti itu tuh dicolokin di belakang si layar tadi. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Nah, biasanya si GPS ini tuh dipasang di tiang atas kapal. Itu. Oke, lalu ada lagi. Nah, ada lagi yang namanya transducer. Si transducer ini sebenarnya kayak sensornya lah sebenarnya. Yang tadi kan juga yang multibeam, itu yang atas tadi ada transducer. Nah, transducer ini fungsinya itu buat memancarkan gelombang dan menerima gelombang suara. Maksudnya memancarkan gelombang suara, terus menerima gelombang suara. Kan konsepnya si echo sounder ini kan dia mengukur kecepatan si gelombang suara itu memantul. Itu tuh rumus jarak kecepatan waktu lah. Jadi kita tahu jaraknya itu berapa dari kecepatan yang dilontarkan sama si transducer ini dan waktu baliknya itu berapa. Itu tercatat sama si transducer ini dan bisa menampilkan si jaraknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, transducer ini dalamnya tuh ada dua, ada transmitter sama receiver. Transmitter tuh yang memancarkan gelombang suara itu, dan receiver tuh yang menerima gelombang balik suara yang dipantulkan tadi. Sebenarnya simpel ya buat konsepnya. Gitu. Jadi kita lanjut aja buat komponen yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada kalian tahu apa? Ya, benar aki, teman-teman. Nah, aki ini fungsinya di echo sounder itu sebagai apa? Sebagai power supply-nya gitu. Kalau di PC kan ada tuh power supply. Nah, tapi kan kalau kita di kapal kan butuh seperti semacam baterai ya. Nah, kita pakainya ini aki. Kenapa aki basah? Kalau aki basah tuh lebih gampang diisi lagi, diisi ulang sebenarnya. Kalau aki kering kan nyetruminya agak repot juga. Dan biasanya kalau aki kering kalau udah tekor itu harus diganti. Nah, kalau aki basah kan lebih gampang buat nyetrumin. Ya, sebenarnya aki buat emang buat listriknya ada sih, kita kita cari sumber listrik buat ngehidupin si echo soundernya gitu. Dan di sini ada terakhir itu udah kelihatan tuh ada moncong merah sama hitam tuh. Nah, itu buat ngehubungin si power supply atau si aki itu ke echo soundernya. Nah, di sini tuh ada di sini tuh ada colokan ke si layarnya tadi di belakang, tinggal dicolok aja dan buat
buat colokan yang ke apa? Ke aki. Nah, yang merah itu buat positif, lalu yang hitam mana yang hitam? Yang hitam itu buat negatif. Itu tinggal jepitin aja ke akinya. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalian udah tahu kan untuk instrumen-instrumen buat beberapa instrumen buat survei hidrografi. Nah, sebenarnya survei hidrografi itu memegang peran penting dalam memahami kondisi laut, dalam memahami aktivitas di kelautan seperti itu. Lalu instrumen seperti Hubble water level logger, lalu Hubble conductivity, lalu echo sounder single beam dan echo sounder multi beam itu membantu para peneliti memperoleh data yang akurat dan mengenai kondisi perairan yang diteliti. Dengan teknologi tadi yang udah kita dapetin tadi, itu tuh kita dapat memetakan laut dengan lebih detail dan memahami dinamika lingkungan laut dengan lebih baik. Lalu laut menyimpan banyak misteri dan melalui survei hidrografi kita melangkah lebih dekat untuk memahaminya. Mungkin untuk video yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.